Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Puri Cinere yang dirahmati oleh Allah. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat wal afiat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita bisa hadir di masjid kita untuk menunaikan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian ba'da subuh. Mudah-mudahan keduanya merupakan pemberat amal kebaikan kita di mata Allah Subhanahu wa taala kelak. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya semua. Mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang setia di jalan Islam, setia belajar, setia memahami, dan insya Allah mengamalkan ajaran Islam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik dan menginspirasi para pendiri bangsa kita dalam merumuskan dasar negara dan undang-undang dasar yang berlaku di Indonesia, yaitu UUD 1945. Yang menginspirasi itu adalah Piagam Madinah. Piagam Madinah. Piagam Madinah ini seringkali kemudian ingatan atau memori kolektif kita kepada Piagam Jakarta, gitu ya. Karena ada kata-kata piagam. Tapi sebetulnya sekali lagi antara Piagam Madinah dengan Piagam Jakarta dari segi substansi ada kaitan, tetapi secara politik tentu berbeda. Piagam Madinah ini penting kita pahami bersama karena inilah salah satu cara Nabi dengan mengadakan kontrak sosial politik. Piagam Madinah itu isinya perjanjian, ya, perjanjian hidup bersama antara umat Islam dari kalangan muhajirin dan ansor dengan warga masyarakat Madinah yang lain yang berbeda agama, khususnya adalah kaum Yahudi yang komunitasnya cukup banyak di Madinah. Ada Bani Qunaiqah, ada Bani Quraidah, Bani Nadir, dan bani-bani yang lain yang tidak terlalu populer. Artinya ketika Nabi SAW setelah menempuh perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, sampailah di Kuba, sampailah kemudian di kota yang dirubah namanya dari Yathrib, diganti namanya dari Yathrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi melihat kenyataan bahwa hidup di Madinah itu tidak monolitik. Hidup di Madinah itu tidak tunggal komunitasnya, tetapi plural. Ada yang berbeda di luar umat Islam. Itulah mengapa nanti Nabi kemudian merasa perlu mengadakan perjanjian bersama. Nabi ingin mengatakan bahwa Madinah itu bukan hanya milik umat Islam. Madinah itu adalah milik bersama yang harus dijaga, harus diamankan, dipertahankan secara bersama-sama. Jadi ide utamanya adalah bagaimana Nabi menciptakan perdamaian, rasa aman dan ketertiban bersama di kota Madinah, Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
kita nanti akan membahas mengapa Piagam Madinah dibuat dan diterbitkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tujuannya apa? Substansi atau isi dari perjanjian dalam Piagam Madinah itu apa? Piagam Madinah itu dalam bahasa Arab disebut dengan Mitsaq al-Madinah, atau ada yang menyebut Sahifa al-Madinah. Lalu nilai-nilai moral apa yang dapat kita petik untuk kita wujudkan di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara di Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita mulai dengan berusaha menjawab pertanyaan yang pertama. Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang penting dilakukan perjanjian yang kemudian ditulis menjadi Piagam Madinah? Secara historis dan politik, Piagam Madinah ini diakui sebagai dokumen politik paling otentik dan paling awal, paling pertama dalam sejarah sosial politik. Dan ini menunjukkan bahwa betapa Nabi itu sangat jenius sebagai seorang kepala negara. Nabi itu sangat visioner, jauh memandang ke depan. Karena Nabi menginginkan warga Madinah itu hidupnya tertib, aman, semuanya mau membela kalau Madinah itu seandainya diserang dari barat maupun dari timur, dari kekuasaan Romawi yang ada di sebelah barat dan kekuasaan Persia, waktu itu negara adidayanya dua itu di sebelah timur ya. Kita tahu ini fakta sejarah yang mendorong Nabi melakukan atau membuat Piagam Madinah. Realitas sosial masyarakat Madinah itu majmuk, plural, baik dari segi agama, ada Yahudi, ada Nasrani, ada juga Nasrani ini agak sedikit di luar di Najran, kemudian ada juga sedikit Majusi, agama Majusi, agama yang menyembah api ya, yang banyak dianut waktu itu di Persia atau sekarang Iran ya. Juga majmuk dari segi ekonomi ya, strata sosial dan sebagainya. Madinah itu daerah yang subur, daerah pertanian yang membuat sebagian masyarakat dari luar Madinah terdorong untuk bisa mengambil peran di dalam memajukan pertanian dan perekonomian. Berbeda dengan Mekah, Mekah itu lebih merupakan kota yang murni bisnis, perdagangan. Kalau Madinah itu banyak lahan perkebunan, kurma, peternakan, dan juga untuk pertanian sejumlah tanaman, sehingga banyak orang yang hidup di sana. Komunitas Yahudi yang berafiliasi dengan dua suku utama, yaitu Bani Quraidah dan Qainuqa, itu sering membuat gaduh, sering membuat kalau bahasa kitanya reseh gitu, suka ngerecokin. Sehingga Nabi tahu ini watak Yahudi yang sering begini ini harus dijinakkan, harus diajak hidup damai, diikat dengan sebuah perjanjian. Kemudian Nabi juga tahu pengalaman yang dialami oleh masyarakat Madinah, khususnya dua suku besarnya, Aus dan Khazraj, ini terlibat konflik dan peperangan yang sangat panjang. Ada yang mengatakan lebih dari 120 tahun Madinah ini kehidupannya diwarnai dengan perang, diwarnai dengan adu senjata. Suku Aus dan Khazraj ini saling mengalahkan, rival abadi yang mirip-mirip kalau pertandingan sepak bola itu El Clasico, Real Madrid dengan Barcelona, susah dipertemukan. Nah sebelum kurang lebih 5 tahun sebelum Nabi hijrah, itu telah terjadi peperangan namanya Bu'as yang melibatkan dua suku tadi, dan ternyata banyak tokoh-tokoh mereka yang terbunuh. Nabi memahami psikologi masyarakat Madinah seperti itu.
Nah, kalau situasi atau suasana peperangan ini tidak segera diredam, tidak segera diakhiri dengan perjanjian, maka ibarat bara dalam sekam, bara dalam sekam ini suatu waktu masih bisa menyala, masih bisa muncul lagi rivalitas yang membahayakan masyarakat Madinah. Jadi Nabi berusaha juga melestarikan apa yang dahulu sebelum Nabi hijrah itu menjadi inti atau esensi dari baiat Nabi dengan suku Aus dan Khazraj. Jadi ceritanya kira-kira 2 atau 3 tahun sebelum Nabi hijrah, para pemimpin suku Aus dan Khazraj ini melakukan misi dagang ke Mekah, dan Nabi paham, Nabi tahu, Nabi kemudian berusaha proaktif menemui mereka. Setelah diajak dialog, kemudian diyakinkan, mereka mau membaiat Nabi dan mereka sepakat masuk Islam. Lalu satu saat Nabi akan hadir di Madinah dan menjadi penengah sekaligus menyatukan suku-suku yang sering bertikai itu. Jadi dengan kata lain, Piagam Madinah ini merupakan manifestasi perjanjian damai yang sudah pernah diikat atau pernah dilakukan oleh Nabi dengan pimpinan suku Aus dan Khazraj. Pada Bai'ah Aqobah yang pertama yang masuk Islam dari kalangan mereka itu, suku Aus dan Khazraj itu ada belasan orang. Lalu bersamaan dengan itu Nabi mengutus seorang guru, seorang ustadz yang masih muda tetapi berani dan energik, gelarnya Mukri al-Madinah, jadi lupa saya namanya ya. Selama 1 tahun, dan pada tahun berikutnya beliau ini mampu mengislamkan sekitar 80 orang, sehingga pada tahun berikutnya datang lagi ke Mekah dan membaiat Nabi bersama rombongannya sekitar 80 orang. 80 orang ini adalah modal sosial yang luar biasa bagi Nabi, karena inilah yang nanti menjadi cikal bakal pendukung dakwah Nabi di Madinah. Jadi kalau ada pertanyaan mengapa Nabi hijrahnya dari Mekah ke Madinah, tidak ke Taif atau ke tempat lain, salah satu jawabannya adalah karena Nabi sudah punya basis sosial. Sudah ada modal sosial yang mendukung dakwah Nabi, yaitu kalangan Aus dan Khazraj, yang juga sekaligus mereka merindukan kedatangan Nabi untuk menyatukan dua suku yang sering bertikai ini. Oleh karena itu, poin pentingnya adalah bahwa Piagam Madinah ini sejatinya berisi pesan perdamaian. Piagam Madinah ini merupakan manifestasi dari upaya Nabi, suku Aus dan Khazraj untuk bisa hidup berdampingan secara damai. Meskipun asal usul mereka berbeda, meskipun latar belakang agama mereka tidak sama. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Piagam Madinah ini kalau dilihat dari segi visi Nabi di dalam membangun kota Madinah, yang sebelumnya didahului dengan merubah nama kota dari kata Yasrib. Yasrib itu kalau dari segi bahasa artinya kurang bagus, yaitu celaka atau binasa. Mirip-mirip kalau di kita itu ada nama suka miskin, pokoknya suka-suka tapi yang negatif gitu. Nah, Nabi tahu bahwa perubahan nama ini sekaligus menjadi visi beliau dalam membangun Madinah. Dari Yasrib dirubah menjadi Al-Madinatul Munawwarah, kota berperadaban yang tercerahkan atau yang disinari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan menunjukkan bahwa Nabi ingin masyarakat yang dibangun ini adalah masyarakat yang berperadaban. Bahasa modernnya adalah masyarakat yang maju, masyarakat yang adil dan makmur.
Jadi dengan merubah nama, mengganti Yathrib dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, Nabi ingin menegaskan bahwa Madinah ini harus menjadi masyarakat kota yang modern, yang maju, hidupnya aman, tentram, damai, adil dan makmur. Kira-kira seperti itu. Jadi dengan demikian Madinah yang dikehendaki oleh Nabi bukanlah sebatas masyarakat biasa, tapi masyarakat yang sudah berperadaban. Makanya Madaniyah itu atau kata Madinah itu dari kata Madaniyah atau tamadun. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata itu tamadun. Tamadun itu artinya memang berperadaban. Berperadaban itu artinya masyarakatnya betul-betul berkemajuan, betul-betul meraih kemajuan di berbagai bidang. Ya, termasuk ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, politik, budaya dan sebagainya. Dan di antara ciri masyarakat modern yang berkemajuan atau berperadaban itu adalah masyarakatnya tertib, masyarakatnya cinta damai, bersaudara, aman. Nah, untuk bisa mewujudkan itu mustahil menurut Nabi kalau dibiarkan saja, maka harus ada, kalau dalam bahasa politiknya harus ada rekayasa sosial politik, yaitu dengan mengadakan perjanjian. Nah, apa isi perjanjiannya? Atau mungkin sebelum itu, apa kronologi? Bagaimana kronologi perumusan Piagam Madinah? Yang pertama, langkah pertama Nabi Muhammad SAW setelah bertemu dengan masyarakat Madinah adalah yang pertama ini, ada konsolidasi internal. Nabi mempersaudarakan antara dua kelompok besar yang kemudian disebut dengan kaum muhajirin, kaum yang hijrah, kalau bahasa sekarangnya pendatang, ya, hijrah dari Mekah ke Madinah kan jadi pendatang, dan kaum ansor. Penamaan ini sebetulnya penamaan yang diberikan oleh Al-Quran, ya, al-muhajirin, orang yang hijrah, al-ansor itu artinya orang yang menolong, orang yang mendukung. Jadi muhajirin datang dari Mekah ke Madinah, ditampung, diterima, ditampung, dan ditolong. Mengapa demikian? Karena memang kenyataannya ketika dulu Nabi dan para sahabatnya hijrah itu barangkali hanya membawa bekal seadanya untuk keperluan perjalanan dari Mekah ke Madinah sejauh 450-an kilometer. Dan itu tentu memerlukan waktu, ya. Perjalanannya tidak seperti hari ini naik bis kira-kira 5-6 jam sampai. Kalau dulu perjalanan darat, jalan kaki atau naik unta itu perlu waktu sekitar 10 hari di tengah padang pasir yang terik. Kadang-kadang berjalannya itu tidak di siang hari, di pagi sampai menjelang siang istirahat, nanti menjelang sore saat sudah agak adem melanjutkan perjalanan. Kalau kebetulan pas purnama bisa jadi berjalannya juga di malam hari. Kalau pas gelap gulita, karena waktu itu belum ada listrik, ya mungkin beristirahat gitu. Jadi Nabi pertama-tama melakukan konsolidasi internal. Umat Islam harus disatukan, disolidkan, dipersaudarakan. Dan dalam mempersaudarakan ini Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya dari muhajirin dan ansor. Siapa nih yang mau nampung si A, si B, ya. Siapa yang bahkan ada yang di antara para sahabat ansor itu istrinya banyak, lalu diminta untuk menceraikan sebagian dan dikasihkan kepada sahabat ansor yang masih jomblo, yang masih belum punya istri, atau yang kebetulan istrinya tertinggal di mana, di Mekah gitu. Jadi sampai sedemikian rupa, ya. Kalau rumah itu, kalau yang tadinya muat berapa diminta oleh Nabi dimuati, misalnya 5 menjadi 6 atau 7 atau 8. Karena memang posisinya perlu ditampung, perlu diberikan tempat gitu, ya. Cara Nabi nanti mempersaudarakan lainnya adalah Nabi bertanya, di mana di Madinah ini ada pusat perekonomian, ada pasar rakyat. Nah, sahabat-sahabat
dari Muhajirin yang pebisnis ulung seperti Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat lainnya itu diminta segera bergabung dan menghidupkan pasar Madinah. Itulah beberapa cara Nabi mengkonsolidasikan secara internal kekuatan umat Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Setelah mempersaudarakan kaum muslimin, Nabi lalu menyatukan seluruh kelompok Yahudi dengan perjanjian aliansi dan kebebasan beragama. Jadi isu yang ditawarkan oleh Nabi kepada kelompok lain, kepada Yahudi adalah, kalian boleh tetap hidup berdampingan dengan kami, kalian bebas menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, tetapi kalian harus mau bersatu bersama kami, mau membela sampai titik darah penghabisan ketika misalnya kota Madinah diserang, mau menjaga ketertiban, mau menjaga keamanan, kalau bahasa modernnya mau melakukan bela negara. Itu yang ditawarkan oleh Nabi. Nah, setelah berhasil mempersatukan seluruh kelompok yang ada di Madinah, Nabi Muhammad kemudian memerinci perjanjian sosial. Nanti perjanjiannya itu panjang, nanti saya bacakan sebagian. Perjanjian inilah yang kemudian disebut dengan Mitsak al-Madinah. Jadi sebelum itu Nabi melakukan lobby-lobby dulu ya, nego-nego dulu, kira-kira seperti itu. Piagam Madinah ini kemudian menjadi semacam konstitusi atau dustur bagi kehidupan bersama, bagi tertibnya keamanan kota Madinah. Sehingga piagam Madinah ini harus dipatuhi oleh semua komponen masyarakat Madinah. Kapan piagam Madinah itu ditandatangani? Piagam tersebut dikeluarkan pada tahun pertama Hijriah di Madinah, ini sebuah pendapat, dan bertepatan pada tahun 622 Masehi, 2 tahun sebelum perang Badar. Jadi sebelum adanya peperangan-peperangan itu Nabi sudah melakukan itu. Piagam Madinah ini menurut versi yang lain ada yang mengatakan baru muncul pada tahun 627. Jadi 5 tahun setelah Nabi berada di Madinah. Tapi pendapat yang lebih kuat ternyata adalah yang pertama, karena memang Nabi sudah tahu persis kondisi sosial politik masyarakat Madinah, dan ini Nabi berkepentingan untuk bisa merangkul semua pihak itu dari awal. Kalau di tahun 627 itu sudah agak kejauhan ya, sudah agak kejauhan. Menurut Urbin, piagam Madinah dibuat saat umat Islam sudah mempunyai pengaruh yang besar dan mapan. Hal ini terlihat dari kata haram yang terdapat dalam naskah perjanjian. Hal ini menegaskan posisi Nabi Muhammad di dalam struktur masyarakat Madinah saat itu sudah kuat. Namun pendapat ini tidak menetapkan tahunnya, hanya menganalisis dari kemungkinan efektivitas perjanjian Madinah itu diberlakukan, yaitu ketika Nabi sudah memiliki kekuasaan yang lebih kuat. Kelihatannya ini mengarah kepada Nabi sudah berhasil memperoleh kemenangan di saat perang Badar, walaupun nanti berikutnya di perang Uhud mengalami kekalahan, di perang Ahzab atau perang Khandaq, perang Parit, Nabi memperoleh kemenangan. Nah, mungkin setelah itu dan sudah mulai banyak masyarakat di sekitar Madinah yang mengenal Nabi dan sebagian yang kemudian masuk Islam. Namun ada yang berpendapat lagi piagam Madinah dideklarasikan sebelum perang Badar, mengingat beberapa kelompok yang terlibat dalam perjanjian tersebut ikut serta dalam perang Badar. Jadi yang menjadi saksi hidup itu adalah para prajurit, para tentara yang juga terlibat dalam perang Badar. Piagam Madinah dirumuskan dan ditandatangani oleh Nabi serta para khalifah sesudahnya, disaksikan oleh seluruh anggota perjanjian, berisi mekanisme tata cara bermuamalah, hidup bermasyarakat ya, bertransaksi sosial, bermitra usaha,
bergaul, bersepakat dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam sebuah negara, kita menyebutnya negara kota, yang memiliki berbagai kepentingan yang berbeda. Piagam Madinah merupakan kesadaran sosial yang jelas dan langsung atas pengakuan keragaman keyakinan, pemikiran, kebangsaan, dan asal-usul etnis dalam Islam. Jadi melalui Piagam Madinah ini juga Nabi ingin mengajarkan bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah. Perbedaan agama, suku, bangsa itu tidak dapat dielakkan. Karena memang Allah menghendakinya seperti itu. Allah tidak menghendaki umatnya ini satu rupa. Kalau satu rupa, satu warna, satu agama, repot juga. Tapi memang merupakan takdir yang tidak dapat ditolak ya. Kita saja di sini barangkali meskipun agamanya sama, latar belakang sosialnya, ekonominya, budayanya berbeda-beda. Piagam Madinah merupakan bukti kuat yang menunjukkan luasnya cakrawala Islam dan sekaligus pesan universal kemanusiaan. Termasuk di dalam Piagam Madinah ini nanti ada pasal-pasal yang memberikan kesetaraan sekaligus kebebasan di dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. Bagi umat Islam, keberadaan Piagam Madinah ini sebagai rujukan bersama dalam kehidupan bernegara di Madinah, memberi pesan penting terkait kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa sebagai bangsa, masyarakat harus senantiasa merujuk dan mematuhi konstitusi yang ada sebagai konsensus bersama. Dalam sebuah masyarakat, nilai tertinggi itu adalah kesepakatan atau konsensus. Meskipun ada yang tidak tertulis, yang kemudian disebut dengan konvensi. Lebih-lebih ini yang tertulis. Dan ini merupakan dokumen pertama yang paling otentik. Ini sudah diakui ya oleh para ahli dari Barat. Sebelum itu belum pernah ada dokumen seperti ini. Dan mengatur hidup bersama. Mengatur hidup bersama. Kepatuhan terhadap konstitusi Madinah tidak lantas dipahami sebagai bentuk sikap mendustakan Tuhan atau kitab suci. Ini mungkin ada yang mengkritik, wah ini jangan-jangan dengan mematuhi konstitusi Madinah itu kemudian orang melupakan kitab suci itu sendiri dan sunnah Nabi. Tidak. Justru itu Piagam Madinah semakin menguatkan posisi Nabi sebagai seorang kepala negara, bukan hanya sebagai pemimpin agama atau sebagai seorang nabi. Jadi sebagai seorang pemimpin negara, dia tampil menyatukan, merangkul dan mempersaudarakan warga masyarakat Madinah yang berbeda-beda itu. Apa substansi Piagam Madinah? Isi Piagam Madinah itu terdiri atas 47 pasal. 47 pasal. Ini kalau dibandingkan dengan UUD 45 yang awal dulu, lebih banyak sedikit ya. Yang berisi ketentuan mengatur sistem perpolitikan, keamanan, kebebasan beragama, kesetaraan atau kesamaan di depan hukum, perdamaian dan pertahanan. Jadi kalau poin-poinnya ini luar biasa strategis ya. Dalam bidang pertahanan misalnya ditetapkan bahwa seluruh kaum muslimin dan Yahudi yang tergabung dalam perjanjian dikategorikan sebagai umat yang wajib berjuang bersama-sama dalam rangka menciptakan keamanan nasional, bela negara bila sewaktu-waktu ada serangan musuh dari luar. Jadi posisi Madinah ini sebetulnya karena strategis, dia menjadi ancaman bagi tadi negara-negara adidaya baik yang ada di timur maupun di barat Madinah. Dalam hal kebebasan beragama, di Piagam Madinah itu disebutkan siapapun yang berbuat zalim dan jahat, baik dari kalangan muslimin maupun Yahudi, tidak boleh dilindungi oleh siapapun, bahkan harus ditentang secara bersama-sama. Jadi Nabi menunjukkan betapa penegakan hukum itu tidak pandang bulu.
Kalau ada di antara umat Islam yang melanggar, maka harus diberi sanksi, dihukum. Demikian juga sebaliknya dari kalangan Yahudi. Piagam Madinah ini sekaligus memberi kepastian dan keadilan hukum bagi semua. Tidak hanya bagi umat Islam saja. Selama tidak melakukan pelanggaran, kelompok Yahudi dan sekutu-sekutunya berhak atas perlindungan, pertolongan dan jaminan negara. Jadi Nabi menjamin, meskipun misalnya komunitas Yahudi itu lebih sedikit, agak minoritas dibandingkan umat Islam, kalau mereka patuh, mereka tidak melanggar hukum, maka mereka berhak untuk dilindungi. Mereka berhak mendapatkan jaminan keamanan. Mereka nggak boleh diganggu, mereka nggak boleh diusik, nggak boleh dibully dan sebagainya. Itu perjanjian yang luar biasa untuk ukuran zamannya. Nah, yang menarik adalah Piagam Madinah ini dimulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebuah kemenangan sebetulnya kalau dalam bahasa kita sekarang. Bahwa perjanjian itu diawali dengan pernyataan Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun min Muhammad an-Nabi Rasulillah bainal mu'minin wal muslimin min Quraisy wa Yathrib wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'ahum. Inilah piagam dari Muhammad Nabi Rasulullah di kalangan mukminin dan muslimin yang berasal dari Quraisy, yaitu kaum Muhajirin, dan Yathrib, yaitu kaum Ansor, dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. Jadi secara psikologis dengan perjanjian Madinah ini, mereka semuanya dilibatkan untuk hidup bersama dan berjuang bersama-sama. Artinya perjanjian ini mengharuskan semua pihak ikut terlibat menjaga perdamaian dan keamanan kota Madinah. Isi pasalnya ini saya nggak bacakan semua, ini sebagian saja ya. Ini misalnya saya bacakan 1-4. Sesungguhnya mereka itu satu umat. Ini sebuah bukti bahwa Nabi mengakui bahwa semua manusia itu pada dasarnya satu umat. Satu keluarga, yaitu keluarga Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama makhluk Allah. Meskipun komunitasnya itu berbeda-beda. Ada Muslim tadi, ada Yahudi, ada Nasrani dan sebagainya. Itu pasal 1. Pasal 2, kaum Muhajirin dari Quraisy sesuai dengan keadaan dan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar diat itu denda di antara mereka, dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. Ini pasalnya ditujukan kepada orang yang beriman dulu. Kalau di antara mereka mungkin ada sangkutan, mungkin dalam hal sengketa kemudian ada keharusan membayar denda, atau ada tawanan perang yang masih ditawan gitu ya. Nah, penyelesaiannya internal, tidak melibatkan yang lain. Yang ketiga, Banu Auf sesuai dengan keadaan atau kebiasaan mereka bahu-membahu membayar diat, denda di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Jadi piagam ini sekali lagi mengatur dengan sangat detail bagaimana kehidupan bersama itu jika ada masalah, jika ada konflik internal diselesaikan secara internal, tidak merembet atau melibatkan yang lain karena khawatir nanti bisa merusak perdamaian. Yang keempat, Banu Sa'idah, ini dari Madinah atau dari Yathrib, sesuai dengan keadaan atau kebiasaan mereka bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Mungkin di antara suku Aus dan Khazraj ini masih ada sisa-sisa konflik masa lalu yang kemudian masih menyisakan utang atau apa, lalu ada tawanan. Nah, itu oleh piagam ini diharap diselesaikan secara internal. Ini nama-nama bani, atau kalau kita itu mirip di sini suku lah ya. Itu disebut semua di perjanjian. Tadi ada Banu Sa'idah, ada Banu Al-Haris,
ada Banu Jusam, ini disebut semua, Banu An-Najjar, isinya sama dengan itu tadi, Banu Amr bin Auf, Banu An-Nabit, Banu Al-Aus, kemudian baru ini secara umum. Sesungguhnya mukminin tidak boleh, ini pasal 11, membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan dan diat. Ini juga berisi seruan untuk bisa saling meringankan beban yang dihadapi. Mungkin siapa tahu di antara kaum muhajirin ini ada yang punya utang selama perjalanan hijrah gitu ya, lalu tidak sanggup membayar. Nah, mukmin yang lain diminta membantu. Jadi sampai seperti itu ya. Kita biasanya kalau sudah urusan utang piutang itu kan kadang-kadang ego sektoralnya yang muncul gitu ya. Nah, ini betul-betul Nabi mengajak mereka untuk bisa bahu-membahu. Pasal 12, seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan daripadanya, dari Nabi SAW. Jadi nggak boleh ada seperti negara dalam negara. Tidak boleh ada komunitas tertentu yang membentuk aliansi tertentu tanpa seizin Nabi. Artinya mereka memang harus solid, tidak boleh kemudian menjadi faksi-faksi atau menjadi friksi-friksi ya. Orang-orang mukmin yang takwa harus menentang orang yang diantara mereka mencari dan menuntut sesuatu secara dolim, jahat, melakukan permusuhan, kerusakan di kalangan mukminin. Jadi kalau ada yang bikin gaduh, ada yang bikin rusuh, ada yang bikin masalah atau apa, nah umat Islam harus berusaha menyelesaikan, harus berusaha untuk mengatasi itu, jangan sampai nanti merembet, membesar dan menjadi bara api konflik di antara umat Islam itu sendiri. Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang yang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir untuk membunuh orang yang beriman. Jadi ini isi perjanjian. Jadi selama perjanjian damai ini disepakati, mestinya nggak boleh ada perang. Nggak boleh ada ini dan itu, kecuali jika pihak umat Islam itu yang dimusuhi dan diperangi terlebih dahulu. Sehingga dalam perjalanan kepemimpinan Nabi selama berada di Madinah selama 10 tahun itu, pada dasarnya yang diingini oleh Nabi itu adalah perdamaian. Tapi karena diserang terlebih dahulu, misalnya perang mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ya Nabi mau tidak mau kemudian melakukan pembelaan diri. Ya, perang yang dilakukan Nabi itu umumnya adalah perang defensif, bukan ofensif, bukan yang agresif menyerang, tetapi mempertahankan diri. Bagaimana dengan yang berkaitan dengan orang Yahudi? Di pasal 17 misalnya disebutkan orang Yahudi yang mengikuti kita ini berarti umat Islam, berhak atas pertolongan dan santunan sepanjang mukminin tidak terzolimi dan ditentang olehnya. Jadi mereka Yahudi itu berhak untuk mendapatkan selain perlindungan jiwa, keamanan, kalau ada yang mengalami kesulitan ekonomi juga berhak mendapatkan bantuan dari umat Islam. Selama, sekali lagi, mereka itu tidak mendolimi kita, bahasanya begitu. Tidak melakukan pelanggaran. Cuman yang nanti jadi masalah adalah Yahudi ini licik, ya. Nanti mereka itu banyak yang melanggar janji, sehingga kemudian diperangi dan bahkan diusir oleh Nabi dari Madinah. Jadi mereka ini keras kepala, mereka ini licik, dan bahkan orang-orang Yahudi ini secara diam-diam melakukan persekongkolan dengan kaum kafir Quraisy di Mekah. Salah satu pemicu mengapa terjadi perang Ahzab atau perang Khandaq itu karena ada provokasi dari Yahudi. Jadi di antara dedengkotnya Yahudi itu ada yang pergi ke Mekah memanas-manasi mereka, lalu mereka kemudian menyerang Madinah. Untunglah berita itu diketahui oleh Nabi, lalu Nabi mempersiapkan pertahanan kota Madinah dengan menggali parit mengelilingi kota Madinah supaya tidak mudah diserang musuh dari luar.
Dan itu atas usul salah seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi. Ya tentu sesuai dengan pertahanan waktu itu ya. Waktu itu kan perangnya manual, tidak pakai mesin ya. Paling banter pakai pedang kira-kira dan panah gitu ya. Nah supaya musuh dari luar tidak bisa masuk kota Madinah, dibuatkanlah parit besar yang kalau mereka harus menuju Madinah itu harus melewati itu. Ketika melewati itu, Nabi sudah membangun benteng-benteng kecil yang agak posisinya lebih di atas. Mereka bisa dipanah dari atas kalau harus melewati. Dan ternyata nggak sampai melewati. Mereka hanya menunggu saja di luar parit dan perang berlangsung sekitar 20-an hari. Nah, di hari ke-21 itu Allah menurunkan bantuan dengan membuat badai pasir sehingga mereka tidak tahan lagi, mereka lari tunggang langgang meninggalkan Madinah. Itu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya lanjutkan sedikit, ini ada poin penting yang berkaitan dengan isi Piagam Madinah. Pasal 18, perdamaian mukmin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka. Jadi kalau misalnya terjadi peperangan dan mengadakan perdamaian, maka itu harus atas kesepakatan bersama. Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu-membahu satu sama lain. Jadi kalau misalnya ada peperangan dengan negara lain ya di luar Madinah, dan Yahudi terlibat misalnya, mereka harus bekerja sama. Tidak boleh melakukan persekongkolan atau pengkhianatan gitu ya, keluar dari barisan Islam. Nah ini yang nanti terjadi di banyak pertempuran, terutama mulai dari perang Uhud, kemudian nanti perang Khoibar, perang Tabuk. Itu ternyata banyak di antara sebagian pasukan ya. Sebagian pasukan itu yang diprovokasi dan dipicu oleh intrik-intrik dari kalangan Yahudi sehingga membelot, nggak jadi ikut bersama Nabi. Jadi Nabi itu sering sekali dikhianati oleh barisan-barisan tertentu yang banyak dipengaruhi oleh Yahudi. Itulah yang kemudian membuat Nabi itu kemudian melakukan penyerangan atau peperangan, diperangi ya, dan bahkan mengusir mereka. Bani Nadir, Qainuqa, kemudian Quraidah. Apa bukti bahwa piagam ini sebetulnya sangat mementingkan azas persamaan? Di beberapa pasal sama disebutkan di sini. Kaum Yahudi Banu Sa'idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu Auf. Kaum Yahudi Banu Jusam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu Auf. Kaum Yahudi Banu Al-Aus diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Banu Auf. Ini beberapa pasal yang menunjukkan bahwa Nabi betul-betul memperlakukan sama mereka di hadapan hukum. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari 47 pasal tadi, kalau diperas dan dirumuskan menjadi semacam tujuan bagaimana mereka mewujudkan kehidupan bersama secara aman, damai, dan tertib, maka dapat saya tegaskan yang pertama, tujuan Piagam Madinah itu adalah mewujudkan persatuan umat, pertahanan nasional, kebebasan dan kerukunan beragama. Inilah yang nanti menginspirasi para pendahulu atau para pendiri bangsa kita untuk menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara milik bersama, hasil kesepakatan bersama, terutama yang diprakarsai oleh tim penyiapan kemerdekaan RI yang terdiri dari 9 orang tokoh itu. Ada tokoh Islam, ada tokoh nasionalis, ada tokoh Kristen, satu orang ya, Amaramis itu. Itu yang pertama. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam mewujudkan integrasi keutuhan dan kedaulatan negara.
Jadi semua warga Madinah diminta untuk menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai warga bangsa. Kalau dalam konteks saat ini kita sebagai warga bangsa punya tanggung jawab, misalnya membayar pajak, melaksanakan ketertiban, ya, tidak melakukan pelanggaran hukum dan sebagainya. Walaupun kita sudah punya Pancasila, sudah punya UUD, masih sering juga banyak yang melanggar, ya. Banyak yang korup, banyak yang ini, yang itulah, kira-kira seperti itu. Yang ketiga, tujuan Piagam Madinah itu adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, aman, bersaudara, tertib sosial, rukun dan damai dalam beragama, sejahtera dan setara serta adil di depan hukum, diperlakukan sama. Tidak boleh ada, bahasa sekarangnya, tebang pilih, pilih kasih. Tidak boleh ada istilah membela yang bayar, bukan membela yang benar, kira-kira begitu. Yang keempat, tujuan Piagam Madinah itu adalah membangun umat yang kuat, masyarakat yang kuat secara politik, bebas dan damai dalam beragama, serta makmur dan berkeadilan secara hukum dan ekonomi, sehingga kekhawatiran masyarakat Mekah pun tidak perlu terjadi. Ya, jadi dengan adanya piagam ini sebetulnya nanti dampaknya sangat luar biasa. Sehingga ketika terjadi Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, itu tidak terjadi pertumpahan darah. Meskipun dulu dipersepsi Nabi datang itu ingin menghabisi warga Mekah yang dulu memusuhi dan mengusir Nabi. Ternyata tidak. Nah, ini diantara bentuk kenegarawanan Nabi. Ketika Abu Sufyan dan kawan-kawannya, waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam, ya, mengetahui Nabi datang ke Mekah dan para sahabatnya dengan membawa pasukan cukup banyak, di atas 10.000 orang. Wah, ini jangan-jangan mau balas dendam ini kan. Ternyata Nabi kemudian mengumpulkan mereka, berpidato dan mengatakan siapa saja di antara warga Mekah yang berlindung atau berada di rumah Abu Sufyan dijamin aman. Siapa yang bersama kami dijamin aman, tidak ada yang disakiti, tidak ada yang dilukai. Bahkan Nabi mengatakan ini di akhir pidatonya, kalau kalian semua tidak ingin tinggal bersama kami, tidak ingin bergabung bersama kami, kalian boleh pergi dan kalian dibebaskan tanpa disakiti. Sehingga Nabi mengatakan idhabu fa antumut tulaqa. Silakan kalian kalau mau meninggalkan Mekah, kalian semua bebas, boleh, aman, tidak diapa-apain. Kalian semua diampuni secara massal. Kalian semua tidak diperlakukan dengan kekerasan. Dan terbukti, ini dicatat dalam sejarah, Fathu Mekah itu tanpa setetes darah pun yang mengalir. Dan ini menunjukkan kenegarawanan Nabi yang luar biasa, dan sekaligus menunjukkan kemenangan Islam, sehingga direkam oleh sebuah ayat yang saya kira sangat populer, surat pendek, yaitu surat An-Nasr atau Al-Fatah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi di saat itu masyarakat Mekah itu berbondong-bondong kemudian masuk Islam. Karena melihat wibawa Nabi, melihat kearifan kenegarawanan Nabi, tidak menyakiti mereka. Oh, ternyata Islam itu memang agama damai. Islam itu agama yang mengajak umatnya untuk hidup rukun dan damai, gitu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, menurut seorang ahli tata negara, yaitu Suyuti Pulungan, ya, di bidang Islamnya, Piagam Madinah dapat disebut sebagai konstitusi karena memenuhi beberapa ciri. Makanya tadi disebut konstitusi atau dustur dasar, ya. Pertama, piagam ini berbentuk dokumen tertulis. Jadi waktu Nabi mengadakan perjanjian itu tidak hanya lisan, ya, tidak lisan, tapi ditulis. Nabi punya sekretaris, ditulis dan nanti distempel dengan stempel Nabi. Ini juga termasuk dokumen yang sangat otentik, ya. Yang kedua, menjadi dasar organisasi pemerintahan masyarakat Madinah sebagai satu umat,
sebagai satu warga bangsa seperti kita ini. Sukunya boleh beda banyak, tetapi identitas nasionalnya sama, Indonesia gitu. Di sana dulu Madinah. Yang ketiga, adanya kedaulatan negara yang dipimpin dan dikendalikan oleh Nabi. Jadi dalam konteks ini Nabi posisinya adalah sebagai pemimpin bangsa, pemimpin negara, mengendalikan, mengambil prakarsa dan merangkul semua pihak. Yang keempat, adanya ketetapan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat fundamental dan sekaligus universal, yaitu apa? Mengakui adat istiadat masyarakat Madinah. Jadi yang punya kebiasaan-kebiasaan tertentu itu tetap diapresiasi, tetap diterima, tidak kemudian harus diseragamkan, tidak. Mengakui hak-hak setiap individu, setiap orang boleh menjalankan ajaran agamanya secara bebas, ya, selama mereka tentu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, ya. Yang ketiga, menetapkan kewajiban-kewajiban bagi warga masyarakat. Jadi itu salah satu ciri konstitusi. Di dalamnya mengandung aturan hak-hak dan kewajiban warga negara yang harus dijalankan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari Piagam Madinah ini kita memperoleh sejumlah inspirasi, sejumlah pencerahan. Yang pertama, adanya persamaan derajat kemanusiaan. Jadi Nabi memandang bahwa manusia itu sama di hadapan hukum dan tentu di hadapan Allah juga. Sehingga suatu saat ketika ada jenazah diusung, ini jenazah Yahudi, para sahabat itu tetap duduk-duduk saja, kayak duduk di jalan ya, kongko-kongko gitu. Lalu mereka kaget melihat Nabi itu berdiri menghormat jenazah Yahudi yang lewat. Sebagian sahabat nyeletuk, ya Rasul, yang lewat itu Yahudi, jenazah Yahudi, mengapa engkau berdiri ya Rasul? Nabi menjawab dengan jawaban singkat, bukankah Yahudi itu juga adalah manusia, ciptaan Allah juga? Mereka terdiam dan akhirnya ikut berdiri menghormat itu. Jadi meskipun berbeda agama, di sini Nabi ingin menegaskan bahwa sesama makhluk Allah itu meskipun agamanya berbeda harus senantiasa saling menghormati, kira-kira seperti itu. Dan ini juga sekaligus mengajarkan toleransi, tapi toleransi dalam bermuamalah, ya, bukan toleransi dalam berakidah dan beribadah. Nah ini penting digarisbawahi. Karena dalam Islam berlaku lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kalau soal keyakinan ya kita nggak boleh ngikuti yang lain, agama lain. Dalam hal ibadah, urusan ibadah itu urusan personal kita, nggak boleh dicampur aduk. Dulu waktu di Mekah itu kan Nabi pernah diajak toleransi, tapi toleransinya kebablasan, maka ditolak Nabi. Kata orang kafir Quraisy, ini perwakilannya, udah Nabi, kami siap nih ikut di hari-hari tertentu, ikut bagaimana cara engkau beribadah. Namun kami minta di hari-hari tertentu nanti kalian ikut cara ibadah kami, ya menyembah berhala dan sebagainya. Wah, Nabi tentu atas bimbingan wahyu nggak mau menerima cara toleransi seperti ini. Jadi toleransi itu dalam konteks muamalah, dalam konteks kehidupan sosial, bukan dalam konteks berakidah dan beribadah. Tuhan kita harus tetap esa, kita harus tetap bertauhid gitu ya. Dalam beribadah-ibadah yang terkait dengan ibadah makhluk kita, ya kita harus tetap komitmen dan istiqomah gitu. Tidak boleh dicampur-campur gitu ya. Makanya tidak perlulah kita misalnya berlebih-lebihan gitu ya, untuk katakanlah misalnya ikut-ikutan hadir di Natalan, entah Natalan keluarga atau apa ya. Kalau sekali lagi dalam prosesi itu kita seperti ikut agama mereka. Sehingga ada yang berpendapat kalau hanya sekedar mengucapkan, sekedar memberi selamat ya, maka sebagian ulama bagian besar cenderung membolehkan, termasuk
Syekh Al-Azhar mengucapkan, memberi rasa gembira dan rasa hormat kepada saudara yang lain. Meskipun nanti ada yang membantah, mengucapkan itu kan juga sudah sama dengan mengakui keyakinan mereka gitu ya. Tapi sekali lagi ini agak sensitif ya. Tapi intinya ajaran yang bisa kita petik dari Piagam Madinah ini adalah toleransi, apalagi dengan bukti-bukti sejarah yang pernah dijalani oleh Nabi. Satu hal yang juga menarik, dan ini bukti toleransi Nabi dalam bermuamalah, ketika Nabi hijrah sendiri dengan Abu Bakar tentu, itu Nabi meng-hire, Nabi melibatkan seorang Yahudi sebagai pemandu jalan, namanya Abdullah bin Uraikid Al-Laisi. Abdullah bin Uraikid Al-Laisi. Dia ini dikenal sebagai ahli peta dan mengetahui rute perjalanan yang aman gitu ya, rute perjalanan yang aman. Lalu diminta oleh Nabi jasanya dan dibayar secara profesional. Kan berarti Nabi bekerja sama itu ya, bekerja sama dengan komunitas Yahudi kan begitu. Demikian juga tadi Nabi bekerja sama juga pada saat perjanjian itu dengan beberapa komunitas Bani Nadir, Bani Quraidah, Qainuqa, Bani Sa'idah dan lain sebagainya. Kemudian nilai yang bisa kita petik dari Piagam Madinah itu adalah bahwa Islam memandang perbedaan keyakinan itu sebagai sunnatullah. Jika Allah menghendaki, niscaya Allah akan menjadikan umat yang sama dalam berkeyakinan. Namun Allah menciptakan manusia itu berbeda, berbeda-beda. Tujuannya apa? Untuk diuji kebijaksanaan dan kebaikannya. Nilai dan pesan toleransi yang ada dalam Piagam Madinah itu tertera di pasal 15, 16, 25, 40, 47, dan itu semua menunjukkan bahwa Nabi adalah seorang negarawan yang sejati yang memahami psikologi dan sosiologi umatnya yang berbineka. Tetapi Nabi menghendaki bineka yang tunggal ika. Ini yang juga menginspirasi para pendahulu bangsa kita ini. Kita ini berbeda-beda tetapi dalam satu kesatuan. Makanya kita sebut dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Piagam Madinah ini para ahli juga memetik beberapa nilai moral yang berlaku secara universal. Apa saja? Yang pertama, pentingnya persatuan umat dan bangsa. Ya, kalau bangsa kita yang besar ini nggak bersatu, semakin terpuruk gitu ya. Karena apa? Karena akan terjadi konflik, cekcok dan sebagainya. Sehingga kalau ada dalam bahasa agamanya ada yang komunitas yang melakukan bugot itu artinya menyerang, menjatuhkan, memerangi negara yang sah seperti NKRI, maka itu wajib diperangi ya. Jadi kelompok yang diistilahkan KKB, kelompok bersenjata yang ada di Papua sana, itu memang wajib diperangi karena itu mengganggu, merongrong keamanan dan persatuan. Nilai yang kedua adalah persaudaraan kemanusiaan, al-ukhuwah al-insaniyah atau al-basyariyah. Ini berlaku bagi semua dan kita pun dalam hidup berbangsa ini juga berusaha mewujudkan ini, al-ukhuwah al-basyariyah. Lebih dari sekedar al-ukhuwah al-imaniyah atau al-islamiyah, persaudaraan atas dasar kesamaan akidah. Kalau ini persaudaraan atas dasar sama-sama sebagai manusia. Kemudian yang ketiga, nilai moral yang kita bisa petik adalah persamaan derajat di depan hukum, kesamaan dan keadilan di mata hukum. Yang keempat, perdamaian, hidup harmoni dan rukun antar umat beragama dengan mendahulukan prinsip dialog dan musyawarah seperti yang tadi diwujudkan dalam bentuk perjanjian. Kalau kita masih menyisakan ruang untuk berdialog, untuk bisa berdiskusi dengan baik, insya Allah konflik atau hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa dihindari. Yang sulit itu kan ketika amarah
dan emosi itu sudah mewarnai pola pikir, sehingga kanalisasi atau perwujudannya itu kemudian serba kemarahan, serba kekerasan, kira-kira seperti itu. Poin yang kelima adalah kebebasan beragama, berpendapat, dan juga menyatakan pendapat. Ini termasuk juga nilai yang sangat penting, kebebasan. Yang keenam, penegakan hukum dan keadilan. Nabi adalah negarawan yang selalu berusaha menegakkan hukum itu seadil-adilnya. Bahkan andai Fatimah itu mencuri, Nabi sendiri yang ngomong, laukanat Fatimatu bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah, anak Muhammad, enggak disebut anak Rasul ya, berarti dia ingin memperlakukan persamaan dan penegakan hukum yang adil. Mencuri, Fatimah mencuri, aku sendiri saja yang memotong, enggak usah yang lain. Ini luar biasa. Yang berikutnya, nilai yang kita petik adalah pentingnya bermusyawarah, pentingnya berdiskusi, pentingnya mengambil keputusan secara bersama-sama. Kemudian yang kedelapan, berbuat baik kepada tetangga dan sesama. Ya, karena apa? Karena dari al-ihsan ilal jar, berbuat baik pada tetangga, disinilah dimulai kehidupan bersama. Kalau kita tidak berbuat baik kepada tetangga, nanti kalau ada apa-apa kita akan merasa sungkan atau merasa segan meminta pertolongan mereka. Kemudian yang ke-9, tolong menolong dan solidaritas sosial. Ini tadi dinyatakan pentingnya membantu saudara-saudara yang lain. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, kepemimpinan dan ketakwaan di dalam kehidupan sosial. Jadi kepemimpinan itu harus, leadership itu harus ditunjukkan sedemikian kuat seperti yang ditampilkan oleh Nabi, sehingga punya power, punya efek, dan kemudian bisa mewujudkan ketertiban, keamanan bersama. Kalau kepemimpinan itu lemah, biasanya rakyat itu akan susah menurut, susah untuk patuh. Tapi kalau kepemimpinan itu kuat, berwibawa, dan lebih-lebih diperkuat dengan keteladanan dari pemimpin, maka insya Allah itu efeknya akan jauh lebih dahsyat. Dan itu dibuktikan oleh Nabi. Nabi berdakwah selama 13 tahun di Mekah, itu belum punya leadership, maksudnya belum menjadi pemimpin negara, baru menjadi pemimpin agama. Ketika Nabi di Madinah dan Nabi pegang kendali, Nabi memegang atau menggerakkan kepemimpinannya, sehingga kepemimpinannya itu betul-betul punya dampak yang luar biasa. Misalnya di tahun kelima Nabi berada di Madinah, Nabi itu sudah mampu mengirim, menurut catatan sejarah, kurang lebih 50 pucuk surat dakwah dan ajakan kepada pemimpin-pemimpin di luar Madinah. Ada yang merespon baik, seperti Raja Ethiopia atau Raja Kipti. Kipti itu Mesir sekarang, Egypt itu ya, Kipti. Ada yang merobek, seperti Raja Persia, Khosru Persia. Dan kemudian Nabi mendoakan nih, tidak lama lagi negaranya akan terobek-robek gitu ya. Ada yang juga yang menolak keras-keras, seperti Raja Heraklius Romawi yang ada di Konstantinopel, Bizantium, dan lain-lain. Itu artinya Nabi sudah punya power. Mengirim surat pada saat itu pasti punya orang yang dipercaya menjadi kurir, sekaligus bisa menjaga diri, keamanannya, kan gitu kan. Berarti ada yang sudah dikader oleh Nabi. Jadi dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, yang dapat kita simpulkan adalah bahwa Piagam Madinah tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam secara keseluruhan, karena berisi dokumen perjanjian dan kontrak politik pertama di dunia yang memuat aturan-aturan kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai HAM di tengah pluralitas masyarakat Madinah. Piagam Madinah sudah tersusun dan diakui jauh sebelum munculnya misalnya Magna Carta atau Universal Declaration of Human Rights, yang juga dideklarasikan pada tanggal 10 Desember kalau tidak salah tahun 1945, jauh sekali ya.
Piagam Madinah syarat dengan pesan dan nilai-nilai moral pentingnya hidup damai, bersatu, rukun, bersaudara, ya, bertoleransi, merawat kebinekaan dengan penegakan hukum secara adil. Jadi bukan hanya omong kosong gitu ya, tapi betul-betul dijalankan oleh Nabi. Nabi menjadi leader yang menggerakkan dan sekaligus memberi keteladanan bagi yang lain. Nilai-nilai moral dari Piagam Madinah ini sangat ideal untuk menjadi inspirasi bagi para pemimpin umat dan bangsa di seluruh dunia untuk menjaga persatuan, mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kemakmuran untuk semua. Saya kira demikian yang dapat kita diskusikan, saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi bahan renungan bagi kita yang kebetulan ada persamaannya. Negara kita ini majmuk, plural. Negara kita ini didirikan, dimerdekakan juga atas dasar kesepakatan bersama dengan Pancasila sebagai ideologi dasar, sebagai dasar negara, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi kita, dan itu hasil kesepakatan bersama. Karena itu kita harus merasa memiliki Indonesia sekaligus merasa perlu menjadi bagian dari warga negara yang turut serta dalam membangun bangsa kita, mewujudkan ketertiban bersama, mewujudkan perdamaian ya. Sebab kalau tidak, siapa lagi gitu. Jangan sampai bangsa yang besar ini gampang diadu domba, gampang dipecah belah oleh kekuatan yang lain. Dahulu kita cukup lama dijajah Belanda, antara lain karena kita nggak bersatu. Kerajaan-kerajaan Islam yang ada itu diadu domba satu dengan yang lain ya. Yang kecil-kecil itu diprovokasi dan kemudian terlibat perang berkepanjangan. Dan ketika perang keduanya dikasih senjata, akhirnya yang bunuh-bunuhan, yang terlibat konflik ya sesama kita. Kita harus belajar dari sejarah yang cukup kelam di masa lalu kita, cukup lama ya, cukup lama kalau boleh dikatakan ya, berabad-abad ya, 3 abad lebih kita berada dalam penguasaan bangsa lain yang ketika saya kunjungi itu Belanda itu kecil banget negaranya, sekecil itu bisa menguasai Indonesia sebesar ini gitu. Hanya karena apa? Karena mereka punya kekuatan, mereka punya militer, mereka punya persenjataan. Nah waktu itu setelah muncul kesadaran nasionalisme, terutama setelah berdirinya Budi Utomo, kemudian Sumpah Pemuda tahun 1928, lalu muncullah tokoh-tokoh pemersatu bangsa seperti Soekarno, Hatta, Ayamin, Agus Salim, dan lain-lain. Kita akhirnya sepakat. Jadi negara kita ini adalah negara hasil kesepakatan yang menjadi negara kesatuan. Saya kira dengan Piagam Madinah ini dari segi inspirasinya para pendahulu kita pasti banyak belajar dari situ. Mudah-mudahan negara kita tetap lestari, tetap aman, tetap damai ya, dengan keterlibatan atau partisipasi kita sebagai warga bangsa yang memahami Piagam Madinah ini. Saya kira demikian. Kalau ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan, dipersilakan.